Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini sama gereja memperingati hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam. Kita berharap hidup kita pun dalam pimpinan Tuhan sendiri, sehingga kita boleh mengalami sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan dalam bimbingan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, kita juga mengaturkan doa-doa kita. Terlebih kita mohon penyertaan Tuhan bagi semua OMK, Orang Muda Katolik Santo Yosef Kanada ini. Kiranya Tuhan menyertai, membimbing mereka untuk semakin menyadari akan tanggung jawab mereka dalam kehidupan menggereja dan juga kita juga memohonkan rahmat kerahiman Tuhan untuk saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan menghadap di surga. Bapak Paulus Bayongwato yang 2 tahun lalu dipanggil. Mama Elizabeth JP Langkamau yang 7 tahun telah dipanggil Tuhan, juga untuk Saudari Maria Benedikta Malaka lalu. Marilah kita juga senantiasa mengajukan doa-doa kita dan mereka yang membutuhkan dengan doa kita melalui Ekaristi ini, dan kita bersatukan dengan doa Bunda Gereja. Kita ingin sejenak menyiapkan hati kita untuk perayaan syukur ini dengan mengakui segala kelemahan di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan dan dipantaskan untuk hadir dan menyambutnya dalam berjalan sucinya ini. Saya mengaku semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji dan mengucapkan. Bersoraklah semesta alam, puji Tuhan Raja semesta. Angkat lagu nada syukur, puji Tuhan samanya manusia. Luhurkan namanya, puji Tuhan selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengangkat Putra-Mu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru
Kami mohon semoga kami selalu berbakti kepadanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah, dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbalik. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian kami sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Diberkatilah kerajaan
murid-muridnya. Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu pun akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Dan mereka akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika membaca bacaan pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus saja semesta ini, dalam bacaan pertama buat Yesaya, saya mencoba merenungkan apa yang Tuhan Allah lakukan atau perhatikan untuk dikatakan domba-dombanya. Dia rela untuk membiarkan mereka berbaring, artinya memberikan kenyamanan bagi domba-dombanya, mencari yang hilang, yang tersesat akan dibawa pulang, yang luka akan dibalut, yang gemuk dan kuat akan dilindungi. Kendati sudah kuat, tetap akan mendapatkan perlindungan. Apa yang mendasari Tuhan Allah rela melakukan ini? Saya merenungkan bahwa satu kata yang penting dalam ungkapan membuat Yesaya ini, yakni hanya 2 huruf,
Ku. Ku. Mengapa ku ini penting? Karena ini menunjukkan rasa memiliki yang tinggi dari Tuhan Allah atas domba-dombanya. Sehingga relasinya sungguh dekat, sungguh erat dengan domba-dombanya. Ini pula yang juga saya rasakan dalam bacaan Injil. Raja itu gambaran Tuhan Yesus sendiri. Maka dia pun mengajak dalam ungkapannya untuk mereka yang diberkati oleh Bapakku untuk menerima kemuliaan. Relasi Yesus dengan Bapaknya juga disertai kata-ku, kata memiliki. Ini relasi yang erat, bukan relasi biasa saja. Maka kerap kali juga Yesus menyebutkan Bapaknya itu dengan Bapakku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita juga tumbuh rasa memiliki terhadap gereja, juga terhadap Tuhan Allah sendiri. Dia Raja semesta alam, Dia Raja kita. Apakah kita sudah memiliki Raja yang dianugerahkan kepada kita ini, Tuhan Yesus? Sudahkah kita secara personal mengakui Yesus Kristus Rajaku, sehingga kita pun memiliki hubungan yang erat untuk juga mampu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Maka kita bisa melakukan apa yang tadi diharapkan, memberi makan mereka yang lapar, memberi minum mereka yang haus, memberi tumpangan orang asing dan seterusnya. Kalau kita sadar ini perintah Raja ini, Yesus Kristus sendiri, dalam keluarga pun ini juga penting. Kalau kita tumbuh rasa memiliki satu dengan yang lain, di rumah, di keluarga, bapak dan ibu, apakah sering mengucapkan istriku, wahai istriku, atau hanya mengatakan wahai istri, atau wahai suamiku, atau hanya wahai suami? Beda, hanya satu kata saja rasanya sudah beda. Yang dipanggil terutama istriku, bangga diakui sebagai istri. Kalau hanya menyebut istri, berarti itu hanya status biasa, tidak ada ikatan batin. Tapi kalau menyebut istriku, suamiku, itu beda. Juga untuk anak-anakku, atau hanya sekedar anak, anak. Nah, kita biasa, pasti yang dipanggil tidak ada ikatan apapun. Tapi ketika dipanggil anakku, beda. Maka jangan salah kalau menimang-nimang putranya yang masih bayi. Berapa kali bapak atau ibu karena bangga punya anak, menimang-nimang itu sambil dia gendong itu. Yang cantik ini anak siapa? Jelas anaknya, pertanyaannya anak siapa? Biasa saja cantiknya anakku. Berarti kita bangga dengan anak itu dan tumbuh ikatan batin antara anak dan orang tua. Juga di sekolah kalau guru memanggil anak-anaknya dengan anak-anakku, yang murid punya rasa batin yang berbeda. Maka inilah yang mesti kita tumbuhkan, rasa memiliki. Kita dianugerahkan Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam, Raja kita. Apakah kita sudah memiliki ikatan yang personal dengan Yesus ataukah belum? Bisakah kita memanggil Dia ya Rajaku dalam doa-doa kita, dalam sebutan-sebutan kita, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas? Dia bisa menyebutkan ya Tuhanku dan Allahku, menggambarkan relasi yang dekat yang mendalam antara Thomas dengan Tuhan Yesus.
Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita senantiasa menumbuhkan rasa memiliki Tuhan Yesus yang dianugerahkan bagi kita, supaya kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkannya, sehingga kita pun nanti kelak menjadi domba-dombanya yang layak menikmati kemuliaan bersamanya. Akan Allah yang dikandung dari Roh Kudus dan Roh Maria, yang menderita sengsara dengan ampun segala dosa, kebangkitan raya di dalam Allah. Marilah kita sampaikan doa-doa kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan dan biarawati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. Raja semesta alam, sadarkanlah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat bahwa mereka pun warga gereja penuh yang dengan penderitanya tetap mampu berjasa bagi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga bersyukur atas segala berkat karunia yang melimpahkan bagi kami. Terlebih kami bersyukur atas ulang tahun untuk pernikahan bagi sebuah keluarga yang ke-11. Kiranya Engkau berkenan untuk menganugerahkan rahmat kesetiaan, kebahagiaan, dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kendati banyak tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi dalam menghidupi program janji suci perkawinan yang mereka ucapkan di hadapan-Mu. Kiranya mereka pun boleh saling setia hingga maut yang memisahkan, dan mereka dapat menjadi berkat menularkan sukacita mereka bagi seluruh keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami mohon. Berkenanlah menerima diri kami dan persembahan yang kami aturkan kepadamu ini sebagai
Tuhan sehingga segala keputusan, maka kami mohon, putuskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar hati kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, yang mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kami semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kami semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus hidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehadiran-Mu. Juga untuk sanak keluarga yang akan kita isikan. Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dimuliakan
segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bila kita bagikan damai Tuhan dalam Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami, Tuhan kasihanilah, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bukan saja mata saudara kepada saya, tetapi bersabarlah saja mata saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon, tinggallah di tengah-tengah kami dan sertailah kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan dan damai sejahtera dalam masyarakat kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga kita sekalian, keluarga kita, doa dan niat-niat baik kita, rencana kegiatan tugas-tugas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita pergi membawa dan mewartakan damai Tuhan. Misa sudah selesai.